masih muter di balik kehendak Allah. Kita masih terus belajar mengenai kehendak Allah. Tapi hari ini kita akan masuk sesuatu yang lebih dalam. Kita akan bahas kehendak Allah, sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang kelihatannya sepertinya baik yang kita lakukan, tapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak ada kualitas sebenarnya. Sesuatu yang sebenarnya kelihatannya itu baik, bagus, tapi jika tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak ada kualitasnya. Allah hendak menjadikan kita rumah kediamannya. Saudara harus tahu dulu satu hal yang paling penting, kunci dari semuanya. Allah mau menjadikan saudara dan saya ini tempat kediamannya. Tempat kediamannya atau rumah kediamannya. Kalau dia sudah membangun rumah kediamannya di dalam kita, kita akan menjadi gereja. Saudara dan saya akan pergi, dan saudara dan saya akan menjadi gereja dimanapun saudara berada. Saudara akan memancarkan terang Kristus. Saudara akan memancarkan kasih Kristus. Saudara akan memancarkan siapa Kristus yang sesungguhnya. Tapi permasalahannya apa? Semua rumah yang dibangun Allah itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Artinya blueprintnya, cara membangunnya, semua detailnya itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Dan hal yang paling utama, saudara adalah rumah kediaman Allah yang sedang dibangun ini. Dan Tuhan telah menyiapkan blueprintnya, yaitu masa depan saudara yang penuh harapan. Semua yang Tuhan rancangan baik buat saudara, itu blueprintnya. Tapi permasalahannya apa? Banyak dari kita Tuhan nggak bisa membangun rumahnya di dalam kita. Karena masih banyak penghalang-penghalang supaya Tuhan membangun rumahnya ini. Banyak sekali penghalangnya. Oleh sebab itu, Tuhan rindu benar-benar saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, dan benar-benar saudara berjalan dalam rencana Tuhan atau dalam kehendak Tuhan, supaya benar-benar saudara ujungnya dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara harus tahu dulu kalau sebenarnya saudara adalah rumah Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu adalah bait Allah. Saudara harus menyadari dulu kalau saudara adalah bait Allah. Terus, dan bahwa Roh Allah diam di dalam. Ada Roh Allah yang tinggal di dalam saudara. Ingat, ada Roh Allah yang tinggal di dalam saudara. Ini luar biasanya loh. Kalau saudara menyadari ada Roh Allah yang menjadikan langit dan bumi ini, dia tinggal di dalam saudara, harusnya kita lebih berhati-hati. Terus, jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Kalau saudara berusaha membinasakan bait Allah itu, artinya rancangan Allah yang mau dibangun di dalam saudara, saudara batalkan dengan kedagingan saudara, Allah sendiri akan menjadi lawan saudara. Terus lanjut. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah itu kamu. Bait Allah itu kudus. Kalau ada orang yang berusaha membinasakan bait Allah itu, termasuk diri kita sendiri, kedagingan kita, kenikmatan kita, ego kita, termasuk kita juga yang akan menjadi lawannya Allah. Kita juga yang akan menjadi lawannya Allah. Nyatanya sekarang banyak orang Kristen tidak peduli dengan pendirian bait Allah itu. Tidak peduli akan rencana Allah dalam dirinya. Yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana hidup ini diberkati. Bagaimana saudara berjalan di dalam kenyamanan demi kenyamanan.
perbaiki mulai hari ini akan jadi ketidakpedulian. Sekali lagi, akan muncul ketidakpedulian. Kalau ini didiemin terus-menerus, akan jadi ketidakpedulian akan kehendak Allah. Dan jika saudara tidak tahu kehendak Allah, maka kekristenan saudara dikatakan gagal. Sekali lagi, saudara harus benar-benar concern dengan kehendak Allah. Saudara harus benar-benar cari yang namanya kehendak Allah. Saudara harus benar-benar berjalan di dalam rencana dan kehendak Allah. Saya bilang, kalau saudara tidak benar-benar berusaha cari kehendak Allah, saudara akan bermasalah. Dan begitu saudara bermasalah, saudara gak akan ketemu jalan keluarnya sebelum saudara kembali lagi pada rencana Allah semula. Saudara harus benar-benar peduli dengan yang namanya kehendak Allah. Jika saudara tidak tahu kehendak Allah, maka kekristenan saudara akan dikatakan gagal. Sekali lagi, kekristenan saudara akan dikatakan gagal. Kemarin saya tanya sama anak-anak, teman-teman dari youth, saya tanya, kapan kekristenan saudara dikatakan berhasil? Kapan? Saudara dikatakan berhasil di dunia, secara dunia, saudara dikatakan berhasil kalau saudara punya mobil pribadi, kalau saudara sudah punya rumah sendiri, kalau rumah tangga saudara baik-baik, saudara bisa dikatakan berhasil, betul? Saudara punya tabungan banyak, saudara tidak bergantung sama orang lain, saudara bisa berusaha sendiri, saudara bisa dari dunia, saudara bisa dikatakan berhasil, betul? Tapi menurut Allah, menurut kekristenan, saudara akan dikatakan berhasil jika, catat baik-baik, jika saudara menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi saya ulang, saudara baru bisa dikatakan berhasil kekristenan saudara jika saudara menjadi seperti Kristus. Dan jika saudara tidak tahu kehendak Allah, jika saudara tidak tahu dan kehendak Allah, atau saudara tidak peduli dengan kehendak Allah, bagaimana saudara akan jadi seperti Allah? Simak baik-baik ya. Saya minta tolong sama saudara, benar-benar simak hal ini baik-baik, karena ini kunci dari kekristenan yang sebenarnya. Kunci dari kekristenan yang sebenarnya adalah mengerti pikiran dan perasaannya Allah. Kalau saudara udah gagal di sini, saudara gak akan pernah jadi seperti Kristus. Gak akan pernah jadi seperti Kristus. Dan kekristenan saudara tidak berhasil. Tuhan hendak membangun ke tempat kediamannya di dalam saudara. Tuhan membangunnya. Begitu Tuhan membangun, tidak ada unsur kehendak saya. Tidak ada unsur kehendak saya. Tapi semuanya kembali pada kehendak Allah. Coba buka Ibrani 8 ayatnya ke-5. Ibrani 8 ayat ke-5. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ketika ia hendak mendirikan kemah, gimana? Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ini kalimat yang luar biasa sebenarnya. Ingatlah, kamu harus membuat itu seperti contoh yang sudah diberikan kepada kamu di atas gunung. Gimana Pak caranya saya mendapatkan kehendak Allah? Gimana caranya saya mendapatkan kehendak Allah?
saudara harus naik ke gunung Tuhan. Nggak ada cara lain. Saudara harus rajin bersekutu dan intim dengan Tuhan. Nggak ada cara lain. Baru saudara bisa tahu kehendak Allah. Kalau saudara nggak benar-benar intim sama Tuhan, nggak benar-benar cari isi hati Tuhan, saudara nggak akan bisa kenal kehendak Allah. Betul. Yang kedua, saudara harus merelakan waktu saudara. Merelakan waktu saudara bagi Tuhan. Ini kedua, komponen kedua yang penting. Saudara harus naik ke gunung Tuhan. Naik ke gunung Tuhan supaya saudara mendapatkan wahyu dari Tuhan, atau supaya saudara mendapatkan kehendak Tuhan. Kedua, saudara harus meluangkan waktu. Saudara bisa bayangkan Musa untuk mendapatkan pernyataan dari Tuhan. Berapa tahun dia bersekutu sama Tuhan? Berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun, bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang gampang, bukan waktu yang singkat dan simpel. Dia meluangkan waktu yang begitu rupa buat Tuhan. Begitu dia udah berjumpa dengan Tuhan, dia ngerti kehendak Allah, dia berjalan di dalam kehendak itu. Nah, luar biasanya itu Musa masih hidup di dalam Taurat. Allah beserta kita. Amin. Allah ada di sekitar kita. Tapi ketika Yesus datang, Yesus mati di kayu salib, Allah ada di dalam kita. Ini luar biasanya. Kalau Musa masih Allah di luar dia, tapi dia bisa mengerti kehendak Allah. Kenapa saudara? Begitu Allah ada di dalam saudara, kenapa saudara tidak berusaha mencari kehendaknya? Tuhan telah memberikan berbagai kemudahan buat kita untuk mengerti pikiran dan perasaannya, untuk mengerti isi hatinya. Tapi kebangetannya kita nggak berusaha mencari Allah. Itu luar biasanya manusia. Apalagi sekarang dengan teknologi yang begitu rupa, dengan berbagai hiburan yang begitu hebat. Tambah hari, tambah kesini, tambah lupa. Kita mulai masuk ke dunia materialisme. Kita mulai masuk ke dunia individualisme. Kita mulai masuk ke dunia hedonisme. Kita mulai lupa dengan yang namanya pengenalan akan Allah. Kita mulai gak peduli dengan yang namanya kasih akan Allah. Sementara Ibrani bilang apa? Buatlah contoh seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Artinya saudara harus naik ke atas gunung itu. Saudara harus intim dengan Tuhan, supaya saudara dapat blueprintnya Tuhan. Ingat ya, saudara mau dapat blueprint hidup saudara, masa depan saudara mau? Saudara harus cari. Naik ke gunung Tuhan. Begitu saudara naik, saudara harus bikin apa? Luangin waktu buat Tuhan. Luangin waktu buat Tuhan. Dan yang ketiga, yang dibutuhkan, yang ketiga adalah kelembutan hati saudara. Kelembutan hati saudara. Kalau saudara mau cari, saudara luangin waktu, segala macam saudara bikin. Tapi kalau hati saudara keras, saudara juga gak akan bisa terima kehendak Allah. Saudara bisa lihat di Bilangan 12. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas bumi. Dia sangat lembut. Dia mudah meresap firman Allah. Dia mudah meresap kebenaran Allah. Dia mudah untuk mencari kebenaran Allah. Begitu dia dapat siapa Allah, dia mulai bersekutu dengan Allah. Begitu dia bersekutu dengan Allah, dia siap untuk dibentuk oleh Allah. Jadi 3 komponen ini sebenarnya harus ada di dalam kita. 3 komponen ini harus ada di dalam kita. Kalau benar-benar saudara mau cari kehendak Allah. Komponen yang pertama, naik ke gunung Tuhan. Cari pengenalan akan Allah.
Kedua, luangin waktu buat Allah. Ketiga, lembutkan hati saudara untuk siap dibentuk oleh Allah. Kalau 3 komponen ini ada, saudara siap untuk mengenal Allah. Tapi salah satu komponen ini nggak ada, susah. Saya bilang mustahil saudara untuk mendapatkan kehendak Allah. Sekali lagi saya bilang, saudara harus naik ke gunung Tuhan untuk dapat blueprint-nya Tuhan. Apa rencana Allah atas hidup saudara? Pak, saya tahu Pak, Roma 8 ayat 28. Saya yakin saudara udah tahu semua ayat ini. Gak apa-apa deh dibaca. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi siapa? Siapa yang mengasihi Dia? Kita. Bagaimana dengan Yohanes 14? Siapa yang mengasihi Allah? Dia yang melakukan firman Allah. 3 kali Tuhan ngomong, siapa yang mengasihi aku? Dia yang melakukan firman-Ku. Kalau saudara benar-benar melakukan firman, menjadi pelaku firman, saudara duduk diam, saudara dengar-dengaran sama Tuhan. Saudara melembutkan hati saudara. Tuhan siap bentuk saya. Tuhan ajar saya. Tuhan proses saya, silakan Tuhan. Silakan Tuhan. Tuhan bikin apa sama saya? Silakan Tuhan. Dan saya percaya satu. Karena saya mengasihi Allah, Allah lagi bekerja buat saya untuk mendatangkan kebaikan buat masa depan saya. Amin. Dan saudara tahu hal ini, tujuannya apa? Supaya saudara berjalan di dalam kehendak Allah. Mengetahui kehendak Allah dan berjalan sesuai dengan kehendak Allah adalah kemuliaan kita sebagai hamba-hamba Allah. Saudara bisa simak kalimat ini baik-baik. Simak kalimat ini baik-baik. Mengetahui kehendak Allah dan berjalan di dalam kehendak Allah adalah kemuliaan saudara dan saya sebagai seorang hamba-hamba Allah. Kita hamba. Kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Kita mengetahui kehendak-Nya. Itulah baru kita dipermuliakan bersama dengan Dia. Begitu kita mengerti kehendak-Nya, berjalan di dalam kehendak-Nya, di situ luar biasanya. Tuhan bilang, kamu mati bersama dengan aku. Kamu mati sama aku. Mati apa Pak? Mati apa Tuhan? Mati daging. Begitu saudara berjalan sama Tuhan, saudara udah gak punya keinginan apa-apa lagi. Kalau saudara berjalan sama Tuhan, nih jalan sama Tuhan, boleh gak saudara bilang, Tuhan, saya beli itu dulu Tuhan. Tuhan, saya begini dulu. Tuhan, saya begini dulu. Tuhan bilang, silakan orang mati menguburkan dirinya sendiri. Kalau berjalan sama Tuhan, ikut aku. Caraku. Prosesku. Bukan caramu dan bukan prosesku. Caraku. Kalau saudara masih punya keinginan, berarti rohani kita masih ada penyakit. Kalau masih ada keinginan, rohani kita masih ada sakit. Kalau berjalan sama Tuhan, keinginan itu tidak ada, no. Sampai aku gak ada apa-apanya, tapi Tuhan yang hidup di dalam aku itu yang berarti buat aku. Itu baru sempurnanya seseorang percaya. Kalau saudara nanya, Pak Ferdi gimana? Saya lagi dalam proses. Saya yakin kita semua lagi dalam proses untuk belajar mengerti kehendak Allah. Tapi kita semua harus mengorbankan diri kita buat mengenal itu. Dan seberapa relanya saudara mengalami proses demi proses itu. Pada saat saudara berjalan di dalam kehendak Allah. Pada saat saudara mengerti apa yang Tuhan mau. Ingat ya, berjalan di dalam kehendak Allah itu seakan membatasi ruang gerak saudara. Ruang gerak saudara dibatasi.
Denny pada saat pergi sama Diki, dia bisa bikin apa aja. Betul gak, Den? Ya kan? Kamu mau apa, kamu bisa. Kenapa? Kamu temenan, betul? Tapi begitu kamu jalan sama Jokowi, kamu gak bisa bikin apa. Kenapa? Lo mau ikut gua gak? Mau ikut gua, ayo ikut gua, cara gua. Betul gak? Kamu gak bisa bilang, Pak, sorry Pak, saya mau demo dulu ya. Sebentar. Pak, sorry Pak, saya mau bikin ini. Gak bisa. Kamu udah dibawa kontrolnya, kamu udah dibawa kendalinya. Saya bilang, fair gak ini? Fair gak? Fair gak kalau Tuhan bikin gini sama kita? Saya bilang sangat fair. Kenapa? Saudara sudah dibeli oleh darahnya dan harganya telah dibayar lunas di atas kayu salib. Fair gak? Sangat fair. Kita sudah milik dia. Kalau kita sudah milik dia, kita nggak bisa berontak apa-apa loh sama dia. Kita cuma bilang Tuhan proses saya. Semakin saudara lembut untuk diproses, semakin saudara masuk jadi bencana bagi kemuliaan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26. Timotius 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kain dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir emas dan perak itu dipakai untuk maksud yang mulia. Terus dan yang terakhir dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Terus 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Semakin saudara menjauhkan diri dari kejahatan, semakin saudara menjauhkan diri dari dosa, semakin saudara menjadi perabot-perabot untuk maksud yang mulia. Mungkin saat ini saudara kayu, mungkin saat ini saudara perak, tapi begitu saudara tambah hari tambah menyucikan dirinya, tambah hari saudara tambah bilang tidak sama dosa, tanpa saudara sadar saudara naik dari perak menjadi emas. Saudara naik tingkat sampai saudara menjadi yang paling mulia. Terus lanjut. Sebab itu jauhilah nafsu yang orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Iya, kejarlah. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kenapa sih dibilang nafsu orang muda? Karena orang muda itu nafsunya berapi-api. Nafsu sama apa? Nafsu sama dunia. Nafsu sama apa? Nafsu sama apa aja yang bisa dia telan. Nafsu sama dosa. Jauhi dulu itu. Jauhi dosa. Jauhi nafsu itu. Tapi kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Iya, ada deh, jauhin deh soal-soal yang dicari-cari. Urusan kecil jangan dijadiin gede. Selama urusannya kecil, anggap aja itu kecil. Walaupun udah gede, anggap aja kecil. Kenapa? Allahmu jauh lebih gede. Amin. Urusannya begini, udah. Kalau bisa diselesaikan dengan hati yang dingin, selesaikan dengan hati yang dingin. Emosi itu harus disingkirkan. Kalau emosi disingkirkan, baru kita bisa, pikiran kita baru sehat. Begitu pikiran kita sehat, baru kita bisa ambil keputusan. Betul?
Saya selalu bilang sama teman-teman, saya bilang apa? Jangan pernah ambil keputusan pada saat kamu emosi. Jangan. Kalau lagi emosi, mendingan lu diem. Mendingan diem. Doa. Kalau lagi emosi, kita ambil keputusan, akhirnya apa? Suami istri lagi emosi, sama-sama emosi. Wah, lagi marah-marah, kiri kanan suami istri lagi marah, sama-sama kencang. Emosi, akhirnya apa? Udah kita pisah aja. Ini keputusan. Menentukan masa depan. Keputusan kita hari ini, saat ini, itu menentukan masa depan kita nanti. Tapi kalau saudara diem, saudara masuk kamar, saudara berdoa. Begitu saudara masuk kamar, saudara berdoa. Begitu keluar, saudara bisa saling mengampuni. Saya mengasihi, saya mengampuni kamu. Apapun yang kamu buat buat saya. Sekali lagi saya bilang, jangan pernah ambil keputusan pada saat emosi. Jangan mencari hal-hal kecil yang menimbulkan pertengkaran toh. 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Waduh. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus saling mengajar, sabar. Terus? Ia harus ramah kepada Dan semua orang. dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Secara daging. Ini nggak bisa. Ini bertentangan banget. Kita bertemu dengan orang begini, suka ngelawan. Gua tendang memang. Waduh, gontok-gontokan terus. Melawan terus. Tuhan bilang, lu sabar. Kenapa? Supaya ada kesempatan buat dia. Dan saya bilang, ini proses yang paling gak enak buat kita. Proses yang paling gak nyaman di dalam hidup kita. Terus? Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ini dia, supaya mereka lepas dari jerat iblis. Saudara harus jadi orang yang sabar. Jangan mencari hal-hal kecil. Dikorek kesalahan orang. Udah lupain. Kesalahan orang dilupain. Bukan untuk dikorek. Jangan cari hal-hal yang dicari-cari. Itu hanya timbul pertengkaran. Mana sih nanti kita tahu. Udahlah, kalau bisa diserahin ke tangan Tuhan, serahin aja. Suatu hari pasti akan kebongkar. Suatu hari pasti akan kerjama sama Tuhan. Tenang aja. Yang penting apa? Dilihat kesabaran kita. Orang lain itu dipakai Tuhan untuk memproses kita juga. Amin. Siapa yang paling memproses kita? Yang paling memproses kita adalah orang yang paling dekat sama kita. Kalau dia suami, ya berarti dia istrinya. Kalau dia istri, ya dia suaminya. Kalau dia anak, ya dia orang tuanya. Itulah yang memproses kita. Kadang lewat proses ini kita menjadi orang yang sabar, orang yang jauh lebih dewasa. Tambah hari kita tambah dewasa, tambah hari kita tambah sempurna. Dan di sini tujuannya kita mengenal kehendak Allah. Tuhan membangun rumah kediamannya, di mana Tuhan akan menjadi kepalanya, menjadi pusat pemimpinnya, pusat pemimpin dari rumah itu. Kalau Tuhan menjadi pusat pemimpin dalam hidup kita, berarti kita sudah tunduk sama Dia dalam segala hal. Kita nggak bisa ngelawan lagi sama Allah. Kenapa? Karena Dia sudah menjadi kepala kita, pemimpin kita. Oleh sebab itu, kita harus tunduk sama Dia dalam segala hal. Kalau saudara terikat dengan Dia, saudara akan ngerti pikirannya. Kenapa? Karena tujuan saudara terikat dengan kepala. Saudara adalah tubuhnya. Saudara akan ngerti apa yang ada di pikirannya buat saudara. Permasalahannya di mana, Pak? Saya susah banget, Pak, nyari kehendak Allah. Ya kamu nggak mau duduk diam di hadapan Allah. Pak, susah banget, Pak, saya nyari kehendak Allah. Saudara nggak pernah meluangkan waktu buat Allah. Pak, saya susah banget nyari kehendak Allah. Lembutkan hatimu, baru kamu bisa ngerti kehendak Allah. Kalau saudara
saudara sudah sampai ke tingkat ini, barulah saudara bisa memahami apa yang dimaksud dengan isi hati Allah. Sekarang lihat Mazmur 19 ayat ke-13. Ini satu hal yang luar biasa sebenarnya. Ayat yang luar biasa. Mazmur 19 ayat yang ke-13. Kalau di situ kayaknya ayat ke-14 deh. Iya. Bisa tolong bahasa Inggrisnya? Saudara baca dulu ya. Ini saudara akan lihat nanti di bahasa Inggrisnya berbeda jauh. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Ada orang yang kurang ajar. Terus, janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Nah sekarang bahasa Inggrisnya. Belum ada. Belum ada. Belum ada apa-apa. Saya bacain deh. Ini terjemahannya begini. Terjemahannya begini. Lindungi aku, lindungilah hamba-Mu dari dosa yang kurang ajar. Lindungi aku dari dosa kurang ajar. Janganlah dosa itu menguasai aku atau mencengkram aku. Maka aku tidak bercelah dan bebas dari pelanggaran-pelanggaran yang besar. Halo, ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Nih, begini bunyinya. Sekali lagi saya ulang. Lindungilah aku, hamba-Mu ini, dari dosa yang kurang ajar. Janganlah dosa itu menguasai aku, maka aku tidak bercelah dan bebas dari pelanggaran-pelanggaran dosa. Jangan sampai dosa itu menguasai atau cengkram aku. Akhirnya apa? Aku bisa bebas dari pelanggaran-pelanggaran besar. Dosa bukan hanya melawan, tapi juga berbuat sesuka kita. Apa yang Allah tidak suruh itu kita lakukan. Jadi saya catat ya, dosa ada dua. Satu dosa memberontak, satu lagi dosa lancang. Satu dosa memberontak, dua dosa yang lancang. Dosa memberontak itu seperti apa? Memberontak itu melakukan tidak seperti yang diperintahkan. Melakukan tidak seperti yang diperintahkan. Dua, dosa yang lancang itu seperti apa? Melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Itu lancang. Tuhan gak suka, kita bikin. Itu lancang namanya. Yang memberontak itu melakukan seperti yang tidak diperintahkan. Kalau dosa berzina, dosa mencuri, dosa membunuh itu di mana? Itu lancang. Melakukan apa yang Tuhan tidak suka, itu lancang namanya. Tapi ada dosa yang kedua, namanya dosa memberontak. Dosa memberontak itu apa? Apa yang Tuhan gak suruh itu yang kita bikin. Kenapa bisa begitu? Karena kita gak tahu pikiran Allah. Karena kita gak tahu kehendak Allah. Kita sering melakukan apa yang terlihat baik, tapi sebenarnya Tuhan gak suruh. Sering gak? Halo? Sering gak? Sering gak kita melakukan yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya Tuhan gak suruh? Sering kita melakukan itu, sering. Kita melakukan yang kelihatannya itu baik, tapi sebenarnya Tuhan tidak suruh. Itu yang namanya memberontak. Nilai pekerjaan rohani, saudara bisa catat ya. Saudara bisa catat baik-baik. Nilai pekerjaan rohani itu tidak bergantung pada kuantitas, tapi pada sesuai kehendaknya atau tidak. Nilai pekerjaan rohani saudara tidak bergantung pada kuantitas, seberapa capek saudara melayani Tuhan. Enggak bergantung sama itu. Seberapa sibuk saudara melayani Tuhan, tidak bergantung pada itu. Tidak. Tapi bergantung pada apa? Apa yang Tuhan suruh dan itu yang aku lakukan.
Nah kan bingung kan? Makanya saya bilang hari ini kita bahas lebih dalam lagi mengenai kehendak Allah. Saudara belajar mengerti pikiran dan perasaan Allah itu nggak mudah. Butuh pengorbanan luar biasa, butuh naik ke gunung, butuh kelembutan hati. Nggak bisa begitu aja. Saudara pikir saya sudah melayani, saya sudah duduk diam di gereja, saya sudah luangin waktu dalam hidup saya. Belum tentu saudara mendapatkan upah dari Tuhan. Keselamatan oke, Tuhan berikan cuma-cuma, tapi upah itu diberikan pada ketaatan orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara mau pelayanan dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, sampai pagi lagi, 24 jam, 36 jam saudara pelayanan. Capek luar biasa. Tapi sorry, kalau Tuhan gak suruh, Tuhan suruh cuma yang 2 jam. 34 jam saudara terbuang sia-sia begitu aja. Dan ini, kalau ini yang saya sebut pemborosan. Pemborosan waktu. Siapa yang bikin pemborosan waktu ini? Iblis. Saudara dibikin capek, dibikin sibuk. Kenapa? Karena Tuhan gak suruh sebenarnya. Saudara pikir itu baik, saya melakukan ini, saya melakukan itu. Oke, tapi belum tentu itu kehendak Tuhan. Saya pernah diundang sama satu orang ke Bandung. Diundang hari ini, saya baru datang tahun depan. 1 tahun 12 bulan mereka tunggu. Kenapa? Karena Tuhan gak mau saya datang waktu itu. Kenapa bisa gitu? Ternyata mereka belum sepaham satu keluarga. Kalau saya datang, itu akan terjadi pertentangan waktu pembersihan lingkungan. Nggak bisa, Tuhan tahu apa kehendaknya. Begitu 1 tahun kita bisa lewatin. Begitu 1 tahun, ternyata Tuhan memproses keluarga ini sampai mereka sepaham, sehati. Begitu sudah sehati, Tuhan bilang mau jalan sekarang. Begitu kita jalan, terjadilah baru pembersihan lingkungan. Ini yang namanya kehendak Tuhan. Tuhan mau kita belajar mengerti dan berjalan di dalam kehendak-Nya. Ada seorang sakit, minta berdoa, saya doakan misalnya. Saya nggak datang, bukan berarti saya sibuk. Belum tentu saya sibuk. Kalau Tuhan nggak mau, Tuhan bilang lu duduk aja di kamar, sama aja kok gue kerjain. Cuman kan orang lebih bersenang dikunjungin, betul nggak? Tapi kan Tuhan belum tentu mau begitu. Tuhan bilang apa? Dia di kamar dulu, proses, biar dia diproses dulu. Begitu dia diproses, Tuhan bilang, nah sekarang kamu baru jalan. Begitu kita nyampe, mereka bisa bongkar semuanya. Oh Tuhan, saya tahu saya salah Tuhan, saya menyesal Tuhan, saya beresin Tuhan hari ini. Nah, ini terjadi pemulihan baru. Susah sampai ke tingkat ini. Saya bilang ini bukan pengalaman setahun 2 tahun. Saudara harus duduk diam terus di dalam hadirat Tuhan. Saudara harus berjumpa dengan Tuhan dan tanya Tuhan, Tuhan mau apa? Saudara tahu buat Natal kita tanggal 24. Berapa tahun kita Natalan? 3 tahun ya. 2 kali pelayanan Natal ya. Selalu pakai topi. Topi kuncung. Yang topi center class itu. Tahun ini Tuhan bilang nggak pakai lagi. Kenapa? Nggak boleh. Terus Tuhan bilang apa? Semua yang berbau seremonial, Tuhan bilang kurangi semua, dikat semua yang seremonial. Tuhan mau apa? Semua buat Tuhan. Semua buat Tuhan. Saya tanya, Tuhan judul Natal kita apa? Tuhan bilang, aku diubahkan. Coba judul Natal aku diubahkan. Coba judul Natal. Nggak salah waktu doa hari Senin, hari Minggu. Tuhan bilang apa? Natal tahun ini akan jadi Natal yang berbeda. Kenapa? Karena
Saudara, Tuhan mau kita berubah. Amin. Untuk sampai ke tingkat ini, ini perlu perjuangan. Kita harus mematikan ke semua kedagingan. Kalau kita mau, maaf, saya lebih mau seremonial loh. Kita lebih fun, kita lebih hura-hura, dan dunia lebih senang yang begini. Tapi Tuhan bilang, enggak. Sekarang bukan waktunya ini. Seremonialnya di-cut. Yang Tuhan mau apa? Penyerahan buat Tuhan. Nilai pekerjaan rohani tidak bergantung pada kuantitas, tapi pada kehendak. Jadi satu hal yang penting bagi kita adalah memahami kehendaknya. Oleh sebab itu, kalau saudara tidak tahu kehendak Allah, pelayanan akan menjadi mati. Karena terlalu banyak unsur daging di situ. Pelayanan akan mati. Kenapa? Karena akan banyak unsur daging di dalam pelayanan. Unsur daging seperti apa? Yang saudara cari foya-foya terus, murah-murah terus. Itu unsur daging. Kenapa? Karena kita sedang mencari kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Pelayanan itu diatur oleh Allah, bukan diatur oleh manusia. Sekali lagi, pelayanan itu Allah yang atur, bukan manusia yang atur. Saat ini kita masuk ke dalam satu tahap yang lebih dalam, pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya tahu apa yang dilarang, tapi saudara tahu apa yang disuruh Tuhan. Kita masuk lebih dalam, bukan hanya saudara tahu apa yang Tuhan larang. Jangan berzina ya, jangan berbuat cabul ya, jangan mencuri ya, jangan bersaksi dusta ya, jangan begini ya. Kita bukan hanya tahu di situ, tapi saudara tahu juga sampai apa yang Tuhan suruh buat saudara. Ini namanya keintiman atau penyatuan saudara dengan Tuhan. Saudara sudah ngeblend sama Tuhan, dan di sini proses yang sangat menyakitkan. Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara mau dihormati Bapa gak? Mau gak dihormati Bapa? Mau. Kalau saudara mau dihormati Bapa, syaratnya simple. Saudara ikut kemana Tuhan pergi. Kemana Tuhan pergi, saudara ikut. Nggak pusing sama dunia, nggak pusing sama apa-apa. Yang saudara harus tahu bagaimana caranya perjalanan hidup saya sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan di sini namanya pengenalan yang sesungguh-sungguhnya. Pengenalan saudara sesungguh-sungguhnya pada Tuhan. Apa yang menyebabkan dosa itu terjadi? Satu hal saya sebut, ego. Apa yang menyebabkan dosa itu terjadi? Ego. Oleh sebab itu, untuk mematikan ego, saudara harus menghakimi daging. Sorry ya, saya pakai kata menghakimi. Saya kasih tanda kutip di kata menghakimi. Saya pakai kata menghakimi daging. Artinya apa? Daging saudara harus benar-benar ditelanjangi, dimatikan, dihakimi, dicambuki, dianiaya, supaya benar-benar ego saudara mati. Kalau ego udah mati, saudara akan berjalan dalam kehendak Allah. Begitu saudara berjalan dalam kehendak Allah, Tuhan dibawa saudara ke padang rumput yang hijau, ke matahari yang tenang. Di situ saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan dari Tuhan. Amin. Nggak mudah loh sampai ke tingkat ini. Ini proses. Proses memikul salib, menyangkal diri. Saudara melayani
Melayani belum tentu saudara itu melayani belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara harus tahu gimana caranya Tuhan memanggil saudara. Ada orang berminta saudara doain, belum tentu saudara yang diutus sama Tuhan. Bisa orang lain, tapi karena emosi saudara bisa datang mendoakan dia. Kita datang mendoakan dia, belum tentu kita yang disuruh. Amin ya? Dan kedua, belum tentu Tuhan mau kita doain dia. Kenapa? Karena bisa aja Tuhan lagi proses dia, lagi bentuk dia. Dan Tuhan kalau bilang 3 hari lagi kita nunggu. Ini luar biasanya. Saudara harus sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Kesabaran menunggu waktu Tuhan. Oleh sebab itu, kemarin saya ngomong juga sama teman-teman, saya bilang apa? Ada 3 nih proses. 1 cari. 1 minta. Betul? Kedua cari. Ketiga ketuk. Betul? Saudara berdoa, saudara minta. Udah saudara minta, masa diam aja? Tuhan, apa yang saya harus bikin? Berusaha, cari. Yang ketiga, tahapnya apa? Ketuk. Saya ketuk pintu. Tuk. Langsung dibukain nggak? Saya harus tunggu. Nah, orang Kristen banyak gagal di proses ketuk. Proses ketuknya gagal. Kenapa? Begitu dia ketuk, Tuhan lama sekali kok nggak dibuka-buka. Tuhan lama sekali. Abraham ngetuk 25 tahun baru dapat Ishak. Israel itu 40 tahun baru sampai Kanaan. Dan itu proses pembentukan manusia yang sesungguhnya. Saudara ketuk berapa tahun? Sampai tangan saudara ledes. Sampai kapalan, ketuk aja terus. Ketuk terus. Artinya apa? Tunggu dulu sampai Tuhan buka. Tunggu sampai Tuhan buka. Pak, suami saya belum bertobat, ketuk terus. Artinya apa? Kamu sedang dilatih proses kesabaran. Kamu sedang dibentuk sama Tuhan. Proses pembentukan manusia Kristus yang sesungguhnya sedang terjadi dalam diri. Ketuk aja terus. Tapi Pak, udah sakit, tangan saya udah panas, ketuk terus. Tapi Pak, ketuk terus. Kenapa? Masa sih gak dibukain? Betul gak? Ketuk aja terus. Tunggu waktu Tuhan. Tuhan udah janji Pak, Tuhan udah janji. Iya, Tuhan udah janji. Kalau Tuhan janji hari ini, apa besok harus terjadi? Bukan, belum tentu. Tuhan janji hari ini, bisa terjadi berapa tahun ke depan. Gimana Pak caranya? Seberapa cepat kamu diproses sama Tuhan. Dan itu yang menentukan. Kamu layak gak terimanya? Kamu belum layak terima, Tuhan kasih, Tuhan tidak bertanggung jawab. Firman Tuhan, dia tahu memberi apa yang terbaik buat saudara. Dia Allah yang luar biasa. Betul gak? Diki berdoa, minta pasangan hidup. Tuhan belum beri, kenapa? Tuhan bilang, udah lo sabar-sabar dulu cari duit. Lo diproses dulu lah. Sampai nanti dia udah dewasa, tuh baru dia bisa bertanggung jawab. Dia lagi mengalami proses pembentukan. Diproses. Pak, tapi Pak, susah banget Pak, lama banget. Iya, tergantung kitanya. Semakin lembut kita, semakin mengenal isi hati Allah, semakin cepat kita mendapatkannya. Ayo Tuhan bentuk gue. Proses. Banyak orang percaya. Inilah yang saya bilang nih. Simak baik-baik. Banyak orang percaya, tapi sedikit yang mau mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Banyak orang di luar percaya, tapi sedikit orang yang mau mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Sedikit. Saya lihat di internet,
ada satu orang ahli jalan di tambang tahun 80-an. Dia nyebrang di Niagara Falls, di air terjun Niagara, nyebrang dari satu titik ke satu titik. Dia nyebrang dan dia tanya sama audiens, dia bilang, percaya nggak saya bisa ke seberang? Audiens bilang, percaya, semua percaya. Terus dia bilang, siapa yang mau saya gendong? Siapa yang saya gendong ke seberang? Saya tanya sama saudara, saudara percaya? Siapa yang mau digendong? Anaknya. Cuma anaknya yang mau digendong. Ya kan? Dia gak ada yang mau digendong. Diam semua, tiba-tiba diem. Tiba-tiba gak ngerti bahasa. Tiba-tiba ada satu anak angkat tangan. Sampai di ujung diwawancara, kok kamu berani digendong? Dia bilang, ya itu bapak saya bilang dia. Saudara ngerti gak sih firman ini? Ngerti gak sih perumpamaan ini? Amin. Saudara percaya gak sama Tuhan? Tapi mau gak saudara mempercayakan hidup saudara sama Tuhan? Mau gak saudara percayakan hidup saudara sama Tuhan? Ini yang paling sulit, mempercayakan diri kita sama Tuhan. Paling sulit. Kita bilang kita orang percaya, lu hidup suka-suka. Kita bilang kita orang percaya, mana percayanya? Masalah dikit udah goyang. Kita bilang kita orang percaya, mana percayanya? Bukti. Kepercayaan itu harus diuji. Gimana caranya saudara mempercayakan diri? Saudara lihat Saul sekarang, Saul. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. 1 Samuel 13 ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Jadi ini perang. Orang Israel udah dikepung. Samuel bilang, wah kan nanti aku akan datang, aku akan mempersembahkan mezbah buat Tuhan. Dalam waktu 7 hari Samuel datang. 7 hari Samuel gak datang. Samuel gak datang 7 hari kemudian. Apa yang terjadi? Rakyatnya ngacir semua. Artinya apa? Begitu saudara bermasalah nih, semua orang udah ninggalin saudara. Udah jauh sama saudara. Wah dulu waktu saudara masih jaya-jayanya, semua orang cari saudara. Begitu saudara sudah gak punya apa-apa, semua orang mulai jauh sama saudara. Ini masalah pertama. Ini masalah nomor 1. Terus lanjutkan. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu dia mempersembahkan korban bakaran. Salah gak Saul? Salah. Kenapa? Harus imam yang melakukan. Betul? Tapi maksudnya baik gak? Maksudnya baik gak? Maksud baik belum tentu baik menurut Tuhan. Baik menurut saya belum tentu baik menurut Tuhan. Baik menurut saya harus juga baik menurut Tuhan. Baru saya selaras dan sejalan sama Tuhan. Amin. Terus lanjutkan. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. 1, semua udah pada kabur. Orang-orang udah ninggalin saudara. Kamu akan dibenci oleh karena namaku. Karena Tuhan, kau akan dijauhi oleh semua orang. Kalau semua orang masih cari saudara, masih deketin saudara, berarti kerohanian saudara tanda tanya. Oke? Yang kedua, Samuel telat. Artinya seakan-akan ketika saudara bermasalah, saudara bilang, Tuhan semua udah telat Tuhan. Udah terlambat Tuhan. Udah gak ada pertolongan Tuhan. Semua udah sia-sia Tuhan. Terus lanjutkan. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan.
Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Orang Filistin udah berkumpul di Mikmas, artinya masalah sudah banyak, udah ngepung saya. Udah gak ada jalan keluar deh. Semua orang udah lari dari saya, gak ada pertolongan lagi. Semua pintu sudah tertutup bagi saya. Sementara seakan-akan Tuhan gak mau nolong saya. Kesalahannya di sini, kenapa? Dia gak ngerti kehendak Tuhan. Sesuatu yang kelihatannya saudara buat baik, belum tentu baik menurut Tuhan. Sesuatu yang saudara kelihatannya benar, tapi belum tentu benar menurut Tuhan. Kenapa? Karena apa yang saudara lakukan hanya didasarkan pada rasa takut. Untuk menutupi rasa takut saudara, ego saudara bikin itu. Yang sebenarnya bukan itu. Oke, terus lagi saudara. Aku sudah dikepung, masalah sudah bertubi-tubi. Terus, Maka pikirku, sebentar lagi maka pikirku, menyerang aku di Gilgal. maka pikirku, saya kasih tanda kutip di sini, mempelajari kehendak Allah itu melepaskan diri dari pikiran kita. Saudara masuk di dalam kehendak Allah, saudara harus lepasin pikiran saudara. Kadang Tuhan bawa saudara di jalan yang sebenarnya kelihatannya mustahil. Tapi jalan itu memang jalan Tuhan. Mau bikin apa? Pak, gimana Pak? Tuhan suruh saya begini Pak. Tapi dia pelitnya luar biasa Pak. Saya bilang burung gagak. Itu doyan daging kan? Burung gagak bisa nganterin daging loh. Kayak lihat. Nggak usah pusing sama masa depan kita, nggak usah pusing sama apa. Allah memelihara saudara sempurna. Itu mulia buat Tuhan. Permasalahannya apa? Saudara tahu nggak kehendak Allah? Itu masalah utamanya. Begitu saudara masuk ke dalam kehendak Allah, saudara harus lepasin pikiran saudara. Nggak usah pakai pikiran. Nggak usah. Hikmat manusia itu ditelanjangi sama